Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-187, 188 dan 189 dari surah Ali Imran, yaitu yang menerangkan tentang perbuatan buruk lagi tercela yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari kalangan mereka yang pernah menerima kitab suci sebelum kitab suci Al-Quran diturunkan. Ada beberapa kitab suci yang telah diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, mereka yang pernah diberi kitab suci sebelum kitab suci Al-Quran disebut sebagai Ahlul Kitab. Mereka ini dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, mereka pada masa Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, mereka ini melihat ketika perang Badar terjadi, umat Islam menang, maka mereka melihat ini adalah peluang untuk mendapatkan kekayaan dunia, yaitu ikut berperang bersama Rasulullah, nanti akan mendapatkan harta rampasan perang. Tetapi untuk ikut berperang bersama Rasulullah, mestilah dengan memeluk Islam terlebih dahulu. Maka mereka pun memeluk Islam. Tetapi memeluk Islam di mulut saja, di luar saja, di dalam hati tidak. Maka mereka ini disebut dengan orang-orang munafik. Nah, ketika perang Uhud, mereka ini tidak mau meneruskan perjalanan ke Uhud untuk berperang. Sebabnya adalah telah kita terangkan sebelum ini, yaitu takut kepada kematian. Apa sebab? Sebab musuh yang akan dihadapi 3 kali lebih banyak, yaitu jumlahnya 3.000 orang. Ini sama dengan menuju kematian. Maka mereka kembali ke Madinah. Nah, mereka ini adalah orang-orang munafik. Mereka ini adalah dari kalangan Ahlul Kitab yang dahulunya diberi kitab-kitab suci. Nah, ada pula di antara mereka yang disampaikan dakwah oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka telah mengetahui Rasulullah itu sebagai Rasul yang terakhir.
Apa sebab mereka mengetahuinya? Sebab di dalam kitab suci yang mereka terima itu sudah ada sifat-sifat Rasulullah maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Sifat-sifat Rasulullah, Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad, itu tertulis di dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada mereka, wahai orang-orang yang diberi kitab suci, kamu tahu bahwasanya akan ada Rasul yang terakhir diutus nanti, sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka hendaknya kamu nanti beriman kepadanya, mengikutinya, mentaatinya, mencintainya. Bagaimana? Mau atau tidak? Maka mereka pun mengatakan mau. Janji, janji. Allah berjanji dengan mereka. Mereka berjanji dengan Allah. Kalau disebut berjanji, bermakna ada dua pihak yang berjanji, Allah dan mereka. Tetapi rupanya mereka tidak memenuhi janji mereka. Jadi Allah lanjutkan ayat yang menerangkan tentang ahlul kitab karena ada kaitan dengan yang sebelumnya. Kaitan dengan yang sebelumnya adalah dalam perang Uhud, yang tidak mau ikut berperang, yaitu dari kalangan orang-orang munafik, adalah dari kalangan orang-orang Yahudi, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang pernah diberi kitab suci. Dan di dalam kitab suci tersebut ada janji dengan Allah, tetapi mereka tidak memenuhi janji mereka. Tidak memenuhi janji dengan Allah adalah perbuatan yang buruk. Nah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang beriman, supaya melarang orang-orang beriman jangan seperti mereka itu yang melakukan perbuatan yang buruk dan tercela, yaitu tidak memenuhi janji. Kemudian karena mereka melakukan perbuatan yang buruk dan tercela, mereka pasti menerima azab dan siksanya. Itu sudah keadilan Allah. Buat baik dapat balasan baik, buat buruk dapat azab dan siksaan. Nah, nampaknya mereka tidak mendapat azab ataupun siksaan. Sebab apa? Sebab karena tidak pergi berperang, tidaklah mereka luka. Apabila mereka tidak pergi berperang, maka tidaklah mereka menjadi susah. Bahkan mereka gembira pula lagi. Lihat kami, karena tidak ikut perang, maka kami tidak terluka dan tidak ada di antara kami yang terbunuh. Kami selamat. Mereka bergembira pula. Nah, jangan menyangka kegembiraan mereka itu adalah baik. Tidak, sebenarnya kegembiraan mereka itu adalah buruk, yaitu kegembiraan yang tidak pada tempatnya. Bergembira dengan perbuatan buruk itu tidak pada tempatnya. Biasanya seseorang itu apabila bergembira dengan perbuatan baik. Kalau perbuatan baik yang dibuat bergembira, itu memang layak, patut, betul itu. Tetapi kalau perbuatan buruk yang dibuat kemudian gembira pula, itu angkuh, itu sombong, itu perbuatan keji dan tercela. Nah, kalau perbuatan buruk kemudian bergembira pula dengan perbuatan buruk, bermakna dua kesalahan, bermakna akan dapat pula dua azab. Itu disebut dengan kesalahan yang bertingkat-tingkat. Kesalahan yang bertingkat-tingkat akan mendapatkan azab yang bertingkat-tingkat pula. Jadi apabila demikian keadaan mereka, janganlah seperti mereka itu, wahai orang-orang beriman. Dan jangan kamu menyangka mereka itu akan lepas dari azab dan siksaan Allah. Tidak. Apa sebab? Sebab yang menguasai alam semesta ini adalah Allah yang memilikinya.
Allah lah yang memiliki langit dan bumi ini, termasuk manusia yang ada di atas bumi ini. Karena Allah yang memiliki, maka Allah lah yang menguasai. Apabila Allah yang menguasai, tidak ada siapa yang bisa terkecuali dari kekuasaan Allah. Buat buruk, pasti akan tanggung akibatnya sendiri. Bisa terlepas, terselamat? Tidak, karena semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Ini adalah ringkasan dari 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu menjelaskan tentang perbuatan buruk yang dilakukan oleh ahlul kitab, dan perbuatan buruk itu akan mereka tanggung akibatnya. Siapa yang buat, maka dialah yang akan tanggung. Maka untuk kita, apabila kita mempelajari ayat-ayat seperti ini, jadikan ia sebagai pengajaran. Mudah-mudahan kita akan mendapat petunjuk dan bimbingan melalui 3 ayat yang akan kita pelajari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab. Wa idz, dan ingatlah ketika akhadha, telah mengambil Allah mitsaqa, janji, alladzina, orang-orang yang utu, mereka diberi Alkitab. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang diberi Alkitab. Alkitab yang dimaksudkan kitab Taurat ataupun Zabur ataupun Injil. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. La tubayyinunnahu, hendaklah kamu menjelaskannya, janji yang telah diambil, linnas, bagi manusia atau kepada manusia, wala, dan jangan, taktumunah, kamu menyembunyikan janji tersebut. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Fanabadhuhu, maka mereka melemparkan janji tersebut, wara'a, ke belakang, zuhurihim, punggung mereka. Washtarau bihi thamanan qalila. Washtarau, dan mereka menukar, bihi, dengan janji tersebut, thamanan, harga, qalila, yang sedikit. Dan mereka menukar janji tersebut dengan harga yang sedikit. Fa bi'sa ma yashtarun, fa, maka, bi'sa, alangkah buruknya, ma, apa-apa, yashtarun, yang mereka tukarkan itu. Janji mereka lepaskan, harga yang sedikit mereka ambil. Janji itu janji dengan Allah, kaitannya dengan keimanan kepada Allah. Yang mereka ambil adalah keduniaan. Keduniaan diambil, duniawi, perkara duniawi diambil. Berapalah harga perkara duniawi? Iman yang berharga, yaitu berupa janji dengan Allah, mereka lepaskan. Maka Allah menyebut, maka alangkah buruknya apa-apa yang mereka tukarkan itu. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau.
La tahsabanna, jangan kamu menyangka, alladzina, orang-orang yang yafrahuna, gembira, bima, atau dengan apa-apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka gembira? Tak jadi berperang, tidak menepati janji, yaitu janji supaya beriman kepada Rasul yang terakhir, menjelaskannya bahwasanya memang sifat Rasul itu ada dalam kitab suci mereka. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Wa yuhibbuna, dan mereka menyukai, ayyuhmadu, supaya mereka dipuji, bima lam yaf'alu, dengan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Tidak melakukan apa-apa mau dipuji pula. Ini perbuatan yang buruk. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Fala, maka jangan, tahsabannahum, kamu menyangka mereka itu, bimafazatin, akan beruntung, minal adzab, dari azab. Makna beruntung di sini selamat atau terbebas atau terlepas, minal azab, dari azab. Tidak, mereka akan diazab. Kemana mereka lari, mereka pasti akan menerima azab dari Allah. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas tiap segala sesuatu maha berkuasa. Ini terjemahan kata per kata. Sekarang kita terjemahkan langsung dari awal, kemudian kita berikan ringkasan sekali lagi, kemudian kita pindah ke tafsir ayat. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang diberi Alkitab supaya kamu menjelaskannya kepada manusia. Nah, ini penyampaian dari Allah, supaya kamu menjelaskan janji tersebut kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya. Nah, itu pesan Allah sebagai janji kepada mereka. Maka mereka pula melemparkan janji tersebut ke belakang punggung mereka, dan mereka menukar janji tersebut dengan harga yang sedikit. Maka amatlah buruk apa yang mereka tukarkan itu. Jadi ayat ini menerangkan tentang buruknya perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang diberi Alkitab. Janganlah kamu menyangka orang-orang yang gembira dengan apa-apa yang mereka lakukan, dan menyukai untuk dipuji dengan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Maka janganlah kamu menyangka mereka itu akan selamat dari azab, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan milik Allah lah, atau kepunyaan Allah lah, kerajaan langit dan bumi, dan Allah atas tiap segala sesuatu maha berkuasa. Jadi ketiga ayat ini menerangkan tentang perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang diberi Alkitab. Mereka ini adalah orang-orang kafir, meskipun ada di antara mereka itu orang-orang yang memeluk Islam, tetapi ramai dari kalangan mereka itu memeluk Islam bukan dengan keikhlasan di hati, tetapi karena ingin kepentingan duniawi. Maka mereka adalah orang-orang munafik. Maka mereka pada masa Rasulullah dahulu ada yang ikut perang Uhud, tapi mereka kembali ke Madinah karena takut mati. Nah, ini adalah ayat yang merupakan penutup dari ayat-ayat yang menceritakan tentang perang Uhud. Setelah ini ayat yang berkaitan dengan memikirkan tentang kejadian dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini sebagai penutup supaya kita mendapat pengajaran dari kisah atau peristiwa yang telah pernah berlaku pada masa dahulu. Dan apapun yang dibuat oleh manusia tidak akan mungkin terlepas
dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena kepunyaan Allah lah langit dan bumi ini. Inilah ringkasan dari 3 ayat yang akan kita pelajari. Sekarang kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat 187. Allah mulai dengan perkataan wa iz. Sudah pernah kita terangkan dan berkali-kali kita sudah menerangkannya, yaitu wa iz, wa dan bermakna ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya menerangkan tentang kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, termasuk di antara ujian tersebut adalah perkataan yang menyakitkan dari orang-orang kafir. Khususnya lagi perkataan yang menyakitkan dari orang-orang yang diberi Alkitab. Menyakitkan sekali. Mereka mengaku sebagai orang-orang beriman kepada Rasulullah. Mestinya kalau mengaku sebagai orang-orang beriman, tunduk dan patuh kepada Rasulullah. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tapi mereka tak mau taat kepada Rasul. Rasul meminta mereka, kita teruskan perjalanan menuju Uhud untuk berperang. Mereka mengatakan, tidak, kami mau pulang. Ini bermakna perkataan mereka sangat menyakitkan. Kemudian apa kata mereka ketika ditanya, mengapa tak mau meneruskan perjalanan? Kami berpendapat bahwasanya perang tidak akan terjadi. Maka buat apa kami meneruskan perjalanan ke Uhud kalau nanti tidak akan terjadi perang? Tapi sebenarnya itulah perkataan yang mereka buat-buat saja sebenarnya. Sebenarnya mereka memang takut mati. Maka mereka cari-cari alasan apa ya? Alasan yang bisa disampaikan kepada Rasulullah sehingga diterima bahwasanya kepulangan mereka ke Madinah itu adalah bukan satu kesalahan. Tapi sebenarnya telah kita terangkan sebelum ini, Allah telah memberitahu Rasulullah kemampuan untuk mengetahui siapa orang-orang yang beriman dengan jujur, siapa orang-orang yang munafik. Sebenarnya Rasulullah telah tahu mereka ini adalah orang-orang munafik. Nah, bermakna ayat ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu di antara ujian yang Allah berikan kepada orang-orang beriman adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Wa iz yang ada di pangkal ayat. Ingatlah ketika. Iz itu maknanya ketika, tetapi selalu ditambah di permulaannya dengan ingatlah. Mengapa ditambah dengan kata ingatlah? Sebabnya adalah kata ketika itu menerangkan tentang satu peristiwa telah pernah terjadi pada masa dahulu. Apa peristiwanya? Peristiwanya adalah peristiwa Ahlul Kitab menerima janji dari Allah untuk ditunaikan, tetapi mereka tidak mau menunaikannya. Itu peristiwanya. Jadi ketika Allah menerangkan peristiwa yang terjadi pada masa dahulu, diterangkan kembali kepada Rasulullah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengambil peringatan dari peristiwa tersebut, menjadikan peristiwa tersebut sebagai peringatan, sebagai pengajaran. Maka ditambahlah kata ingatlah. Dan ingatlah ketika terjadi satu peristiwa pada masa dahulu, yaitu peristiwa orang-orang yang diberi Alkitab menerima janji dari Allah, tapi mereka tidak mengingkarinya. Kalau mereka dahulu menerima janji dari Allah dan mereka tidak menepatinya, maka apabila janji dengan Allah saja tidak mereka tepati, apalagi janji dengan manusia. Jadikan ini sebagai peringatan. Jangan beria-ia betul berjanji dengan Israel, dengan Yahudi, dengan orang-orang kafir, ataupun dengan orang-orang munafik. Apa sebab? Sebab mereka itu janji tinggal janji.
Mereka mudah sekali untuk mengingkari janji. Maka jangan berharap betul dengan perjanjian damai, tidak. Jadi Allah menyebutkan di sini tentang siapa mereka. Mereka adalah orang yang tidak mau menepati janji dengan Allah. Seperti apa mereka tidak mau menepati janji? Disebutkan di sini dengan lebih terperinci. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan ingatlah ketika telah terjadi satu peristiwa pada masa dahulu, yaitu ketika Allah mengambil janji. Kata janji di dalam ayat ini adalah mitsaq. Kalau disebut kata mitsaq bermakna janji yang kukuh, janji yang kuat. Kalau janji itu kuat kemudian diingkari, maka yang mengingkarinya itu bermakna melakukan perbuatan yang buruk, sangat buruk, tercela, sangat tercela. Sebab janji itu janji yang dikuatkan. Kalau pada masa Rasulullah dahulu ada janji yang dikuatkan, namanya baiat namanya. Sebelum Rasulullah sampai ke Madinah, 2 tahun sebelum Rasulullah ke Madinah, ada orang-orang Madinah yang datang ke Mekah. Nah, ketika sampai di kota Mekah, mereka beriman kepada Rasulullah, kemudian berjanji setia dengan Rasulullah. Janji setia itu disebut baiat. Nah, biasanya Rasulullah kalau berbaiat dengan orang-orang beriman, Rasulullah akan berikan tangan. Kemudian tangan Rasulullah itu akan dijabat oleh orang-orang yang berbaiat itu, dan mereka akan tunduk dan patuh, taat setia kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka rela untuk mempertaruhkan apa saja demi mentaati Allah dan Rasulnya. Itu namanya baiat. Nah, baiat itu ada baiatul aqabah, baiat yang pertama, kemudian ada lagi baiatul aqabah ats-tsaniyah, yang kedua. Nah, yang berbaiat dengan Rasulullah inilah yang membantu Rasulullah di Madinah ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah. Karena mereka ini taat setia, itulah yang membuat umat Islam itu menjadi solid, menjadi rapat dan kuat, seperti bangunan yang kokoh. Kalbunyanul marsus, bukan bunyan, seperti bangunan, marsus yang kokoh, yang kuat. Nah, ini adalah dengan janji antara Rasulullah dengan orang-orang beriman. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata mitsaq, yaitu janji antara Allah dengan ahlul kitab. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang diberi Alkitab. Jadi mereka itu menerima kitab suci. Kalau mereka menerima kitab suci, mereka tahu apa kandungannya? Tahu. Jadi mereka ini bukan dari kalangan orang awam. Mereka ini dari kalangan orang yang berpengetahuan. Atau bahasanya ahlul kitab. Nah, kalau untuk umat Islamnya, kalau mengetahui kitab suci Al-Quran, mengetahui hadis Rasulullah, maka mereka disebut alim, disebut ulama. Tahu mereka kandungan kitab suci Al-Quran? Tahu mereka kandungan hadis Nabi? Tahu. Tapi mereka tak mau mengamalkannya. Itu adalah buruk dan tercela. Jadi mereka ini melakukan perbuatan yang buruk disebabkan karena mereka mengetahui perbuatan tersebut perbuatan buruk, kemudian mereka lakukan pula. Apa perbuatan buruk yang mereka lakukan? La tubayyinunnahu linnas, supaya kamu menjelaskannya kepada manusia, wahai orang-orang yang diberi Alkitab. Apa yang mesti dijelaskan kepada manusia? Akan datang seorang Rasul yang terakhir, dan hendaklah kamu wahai manusia beriman kepada Rasul yang terakhir tersebut. Sifatnya adalah ini dan ini. Sampaikan itu kepada manusia.
Mau menyampaikannya? Mau. Janji? Janji. Nah, apabila sampai ke tahap janji, maka mesti menyampaikannya. Maka mereka yastaftihuna, mereka itu menanti-nanti Rasul yang terakhir. Kapan nih Rasul terakhir ini akan tiba? Jadi mereka sudah mengetahui Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad seperti mana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Mereka menanti-nanti. Harap-harap Nabi yang terakhir ini dari kalangan Bani Israel. Rupanya Nabi yang terakhir itu dari kalangan bangsa Arab. Maka mereka tak mau. Karena dari bangsa Arab, maka mereka sembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab suci yang mereka terima itu tentang kenabian Nabi Muhammad. Mereka tak mau menjelaskannya kepada manusia. Oh, bermakna mereka telah melanggar janji. Itu perbuatan buruk. Wala taktumuna, dan jangan kamu menyembunyikannya. Tadi perintah, jelaskan, terangkan. Sebenarnya sudah cukup itu, jelaskan itu sudah cukup. Tak perlu lagi, dan jangan menyembunyikan. Tetapi ditambah lagi, dan jangan menyembunyikan, bermakna penegasan di dalamnya. Jelaskan dan jangan menyembunyikan. Itu maknanya penegasan. Umpamanya ada orang yang duduk umpamanya, kemudian kita perintahkan dia berdiri. Berdirilah. Nah, itu sudah cukup. Tapi kalau berdirilah dan jangan duduk, nah itu penekanan namanya. Berdirilah, berdiri. Sudah cukup? Sudah. Jangan duduk. Ini penambahan saja. Mengulangi lagi yang sebelumnya. Satu perintah, satu lagi larangan. Perintah Allah, jelaskan kebenaran itu. Larangan Allah, jangan sembunyikan. Tapi mereka pula menyembunyikannya. Semua sifat-sifat Nabi dibuang dari kitab suci. Jadi mereka tulis kembali kitab suci itu dengan tangan mereka. Maka tidak jadi lagi kitab suci, karena sudah ditulis ulang. Dan tulisan itu seperti yang mereka kehendaki. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celakalah orang yang menulis kitab suci itu dengan tangan mereka. Mereka tulis kembali. Ada yang mereka sukai, mereka tulis. Kalau tidak mereka sukai, mereka buang. Jadi kitab suci yang ada sekarang adalah yang sudah dirubah, sudah diganti, sudah ditambah, sudah dikurangi. Maka sepatutnya tidak boleh lagi disebut perkataan kitab suci, karena sudah hilang kesuciannya. Yang kitab suci itu yang pernah dahulu diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa, itu yang kitab suci. Tapi yang ada sekarang di tangan orang Yahudi, orang Nasrani, itu bukan lagi kitab suci, karena sudah ditulis kembali oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemudian perkataan taktumuna, menyembunyikan. Kata menyembunyikan di sini membawa makna mereka itu bersengaja menyembunyikan. Ada niat menyembunyikan. Bukan mereka tak tahu. Kalau disebut mereka lupa menyampaikan kebenaran. Boleh jadi kata lupa itu tak ada niat. Boleh jadi kata lupa itu tidak bersengaja. Allah lupalah. Nah, boleh jadi tak ada niat, tak sengaja. Tidak buruk betul perbuatan lupa itu. Tetapi kalau menyembunyikan, ini buruk sekali. Karena perkataan menyembunyikan ini membawa makna ada niat, ada sengaja. Umpamanya barang kita itu kita berikan kepada kawan kita. Kemudian dia bawalah pulang semalam. Kemudian kita minta bawa kembali ya. Bawa kembali malam esok, malam ini maksudnya. Tapi dia lupa membawanya. Bermakna kalau lupa, tak ada niat untuk tidak membawa. Tidak bersengaja meninggalkannya di rumah. Maka kalau lupa, kita
memaafkannya. Memang satu kesalahan, tapi mudah bagi kita untuk memaafkannya. Tetapi dia bukannya lupa menyembunyikan barang kita di rumahnya. Itu perbuatan buruk sekali. Sudah berjanji supaya membawanya, tapi dia pula menyembunyikannya. Bukan meninggalkan, menyembunyikan. Bermakna ada niat, ada kesengajaan. Pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Supaya orang lain tidak mengetahui siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab suci mereka. Nah, karena kalau tahu nanti bahwasanya sifat Nabi Muhammad itu ada dalam kitab suci mereka, lebih cepat Nabi Muhammad itu untuk diterima oleh orang banyak. Mereka tak mau, karena mereka adalah orang-orang yang dengki, tidak suka kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Apalagi dari kalangan bangsa Arab, mereka sangat dengki sekali. Ini sudah kita terangkan dahulu ketika menafsirkan ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Ini lagi perbuatan buruk yang berikutnya. Fanabadhuhu, mereka campakkan. Kata nabadhu ini mencampakkan atau melemparkan, bukan melemparkan biasa. Kalau kita ada melemparkan biasa, ada barang di tangan kita lemparkan biasa. Ini rama yarmi atau alqa yulki. Tapi kalau nabadhu, melemparkan dengan sekuat tenaga. Janji itu dilemparkan dengan sekuat tenaga. Ini memang tidak menghormati perjanjian. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, ke belakang punggung mereka. Sebenarnya boleh saja mereka melempar ke depan, mereka melempar ke kanan, mereka melempar ke kiri. Tapi dalam ayat ini disebutkan melemparkan ke belakang. Perkataan belakang ini bermakna mereka tidak menghormati perjanjian. Atau karena ke belakang bermakna mereka tidak mau lagi melihat perjanjian tersebut. Karena ke belakang mana bisa melihatnya? Yang bisa dilihat adalah depan, kanan, kiri. Tapi kalau ke belakang, tidak. Jadi mereka ini apabila telah berjanji, ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka lemparkan perjanjian dengan Allah itu, dan mereka tak mau lagi melihat perjanjian tersebut. Seakan-akan mereka tidak merasa bersalah melanggar perjanjian. Ini perbuatan yang buruk. Jadi banyak sekali perbuatan buruk. Tidak mau menjelaskan, menyembunyikan, kemudian melemparkan dengan sekuat tenaga, melemparkannya pula ke belakang. Satu lagi, wastarau bihi thamanan qalila, dan mereka menukar janji tersebut. Janji itulah perjanjian dengan Allah, bermakna isinya adalah keimanan kepada Allah. Mereka tinggalkan keimanan kepada Allah, kemudian mereka mengambil thamanan qalila. Apa thamanan qalila ini? Harga yang sedikit. Kalau tukar menukar, ada dua yang dipertukarkan. Satu yang ada pada kita lepaskan, dan satu yang ada pada orang lain kita ambil. Kalau mereka ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu janji mereka dengan Allah, yaitu isinya adalah keimanan kepada Allah. Mereka tepati janji, itu adalah keimanan. Tetapi keimanan kepada Allah itu mereka buang, mereka lepaskan. Apa yang mereka ambil? Yang mereka ambil adalah duniawi. Tak mau mati, itu duniawi. Tak mau terluka badan, itu duniawi. Tak mau berkurang uang, bakhil, itu adalah duniawi. Ini yang disebutkan dalam ayat sebelum ini. Tukar, yang berharga dilepaskan, yang harganya sedikit diambil. Ini beruntung atau rugi ini? Rugi. Tapi karena mereka ini memang tidak memahami mana yang beruntung, mana yang merugi, maka mereka pun memilih untuk duniawi ini, supaya itulah yang mereka miliki. Kemudian
yang sifatnya akhirat, yang kekal abadi, yang sebelum ini telah kita terangkan, yang sifatnya sempurna, yaitu buah dari keimanan. Apabila mereka beriman di dunia kemudian mereka melakukan perbuatan, maka mereka akan mendapatkan balasan yang sempurna di hari akhirat. Itu pula yang mereka tinggalkan. Maka mereka ini sebenarnya pandai atau bodoh? Bodoh. Mereka ini bodoh. Tapi mereka tidak memahami kebodohan mereka. Bagaimana mereka bisa menjual akhirat yang berharga dengan dunia yang tidak seberapa. Mereka ini telah washtarau bihi thamanan qalila. Mereka telah menukar janji Allah yang berharga itu dengan harga yang sedikit. Kemudian satu lagi, perbuatan mereka ini buruk dan tercela. Ketika mereka membuang janji dari Allah, kemudian mereka ambil harga yang sedikit, seakan-akan mereka yang meletakkan harga janji Allah itu berapa? Harga janji dengan Allah itu apabila berdasarkan keimanan itu tidak ada ukurannya berapa. Kalau kita punya rumah kita, ini rumah kita, berapa harganya? Kita meletakkan harganya. Berapa harga rumah kita? Oh, rumah saya harganya 500 juta. Kita meletakkannya. Apa sebab? Sebab memang harta kita itu kita tahu ini memang harganya adalah 500. Kita punya, kita berhak untuk meletakkan harganya. Tapi kalau harta itu harta orang, boleh kita meletakkan harganya. Harta itu harta orang yang harganya 1 miliar. Kemudian kita katakan, Bapak jual sajalah harganya itu 200 juta. Ada hak kita untuk meletakkan harga yang dimiliki oleh orang? Tak boleh. Keimanan kepada Allah, janji-janji Allah dengan mereka. Tetapi mereka yang meletakkan harganya. Nah, mereka ini adalah orang yang tidak tahu diri, meletakkan harga bagi janji yang janji tersebut bukanlah mereka yang berhak untuk meletakkan harganya. Harganya adalah dengan tidak pergi berperang karena takut mati. Mereka telah mengingkari janji. Kemudian mereka mencoba untuk menutupi sifat-sifat Nabi yang ada dalam kitab suci mereka. Tujuannya adalah supaya mereka tetap berkuasa dan terhormat. Karena mereka takut kalau mereka nanti beriman kepada Rasulullah, maka hilanglah kekuasaan dan kehormatan mereka. Tak lagi jadi mereka pendeta-pendeta yang dihormati. Karena ingin kekuasaan tetap juga bertahan, maka mereka sembunyikan sifat-sifat Rasul supaya mereka tetap dihormati, diagungkan oleh pengikut-pengikut mereka. Mereka telah tetapkan harga yang sedikit bagi kebenaran. Yang kebenaran itu hak siapa? Hak Allah, dan Allah sepatutnya yang meletakkan harganya. Ini mereka pula yang meletakkannya. Maka Allah tutup dengan ujung ayat, fabi sama yashtarun. Alangkah buruknya perbuatan mereka yang telah menukar janji Allah dengan harga yang sedikit. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya, yaitu wala la tahsabanna alladzina yafrahuna bima atau. Jangan kamu menyangka orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka kerjakan. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi tadi, ahlul kitab. Mereka bergembira dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Kami tidak jadi berperang. Nah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa sebab? Sebab dengan tidak berperang, maka kami pun tidak mati, kami pun tidak terluka. Gembira. Tengok tu yang pergi berperang, terbunuh. Tengok tu yang pergi berperang, luka. Untung kami tak pergi berperang, gembira. Semestinya mereka berduka cita. Apa sebab? Sebab mereka
tidak melakukan perbuatan yang terpuji. Kalau kita melakukan perbuatan yang tercela, mestinya kita berduka cita. Ini pula bergembira melakukan perbuatan yang tercela. Sebagian kita pada hari ini begitu juga. Minum minuman keras, gembira. Padahal perbuatan itu perbuatan yang tercela. Berjudi, gembira. Korupsi, gembira. Berzina, gembira. Buang waktu percuma sia-sia, gembira. Allah. Bergembira dengan perbuatan buruk. Ini tak tahu diri namanya. Biasanya perkataan gembira adalah kepada perbuatan yang baik. Jangan kamu menyangka orang yang gembira dengan perbuatan buruk yang mereka lakukan itu akan bergembira terus seperti yang mereka kehendaki. Tidak, akan diazab. Itu dia janji Allah. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Kemudian mereka menyukai untuk dipuji dengan apa-apa yang mereka tidak lakukan. Kalau kita melakukan sesuatu kemudian dipuji, itu biasa karena kita melakukan. Tapi kita tak melakukan apa-apa kemudian dipuji, itu keterlaluan. Keterlaluan. Kalau kita yang punya uang, kemudian kita berikan uang kita kepada orang yang memerlukan, fakir, miskin, kemudian kita dipuji, itu biasa. Dan itu adalah hak kita untuk dipuji. Yang tak boleh adalah gila pujian, minta pujian. Ini mana pujiannya nih, saya dah kasih nih. Itu tak boleh. Tetapi kalau melakukan perbuatan baik, kemudian dipuji orang, boleh? Boleh. Hanya saja yang dipuji itu mesti cepat-cepat kembali kepada Allah. Segala pujian itu milik Allah. Saya ini hanya yang menyalurkannya saja. Tapi yang lebih tercela lagi, bukan gila pujian saja, yaitu dia tidak melakukan perbuatan apa-apa, minta pula untuk dipuji. Uang yang dia berikan itu bukan uang dari saku dia, tidak, uang orang lain. Uang rakyat di tangannya, kemudian dikembalikan kepada rakyat itu, kemudian minta, pujilah saya ini, saya sudah beri. Bukan uangnya yang dia berikan, uang rakyat itu sendiri kembali kepada rakyat. Orang yang seperti ini adalah wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka menyukai untuk dipuji dengan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Kan saya sudah banyak kasih. Ya, kasih itu milik siapa yang dikasihkan? Kalau yang dikasihkan itu milik orang, bukan kita ngasih. Beda. Menjalankan kewajiban, melakukan tugas. Maka jangan dibawa ke ahlul kitab saja. Mungkin kita juga kena ini oleh ayat ini. Kadang-kadang kita pandai memakaikan ayat itu kepada orang lain saja, tapi tidak kita pakaikan kepada diri kita sendiri. Saya yang bangun masjid ini. Mana pula uangnya yang membangun masjid? Uang rakyat itu sendiri yang membangun masjid itu. Bahkan dia pula dapat 10% lagi dari uang itu. Ini contoh mudah lah untuk memahami bahwasanya memang ada manusia yang suka dipuji dengan apa-apa yang tidak ia lakukan. Ini sangat buruk sekali. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh ahlul kitab sampai ke hari ini. Sampai hari ini kami membantu negara-negara miskin. Jangan pahami kata membantu itu betul-betul membantu, tidak. Dia ingin dapatkan lagi. Ya, ini kami beri, tapi mana pula untuk kami? Kami mau gunung emas itu diberikan kepada kami. Kami mau sumur minyak itu diberikan kepada kami. Bil balash, free of charge? Tidak ada cerita. Mereka itu pasti akan mendapatkan, mereka pasti ingin mendapatkan kembaliannya.
Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan kamu nyangka mereka itu akan terselamat dari azab. Tidak. Apa sebab? Sebab yang mengatur alam ini bukan manusia. Yang mengatur alam ini adalah yang menciptakan manusia itu. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Mengapa azab yang pedih untuk mereka? Sebab perbuatan mereka ketika di dunia memedihkan hati orang-orang beriman. Karena perbuatan mereka memedihkan hati orang beriman, maka mereka pula mendapatkan azab yang pedih. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Buat perbuatan yang menghinakan akan dapat azab yang menghinakan. Buat perbuatan yang memedihkan hati orang lain akan mendapatkan azab yang memedihkan. Itu balasan yang setimpal. Maka makna azabun alim, azabun mu'lim. Tidak digunakan alif lam, tidak al-azabul alim, maknanya azab tersebut dahsyat, tidak terkira, tidak terhingga. Maka kalau tengok ayat ini menjadi kecut hati kita. Nah, kecut hati itu adalah penting bagi hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang berhati-hati dan berwaspada, menjadi orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah kebaikannya bagi diri kita saja. Sebab ketika ada perintah Allah pasti baik bagi kita. Ketika ada larangan Allah pasti buruk bagi kita. Nah, ketika yang baik kita lakukan, dapatlah kebaikan. Ketika yang buruk kita jauhi, maka dapatlah kebaikan. Akhirnya kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Maka jangan gelisah, jangan takut apabila menghadapi mereka ini, orang-orang kafir yang angkuh dan sombong ini, yang melakukan perbuatan yang tercela ini, yang gembira dengan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Jangan gelisah, jangan takut menghadapi mereka, sebab mereka itu dikuasai oleh yang memiliki langit dan bumi ini. Jadi sekarang ini kita lihat ramai mereka ini menindas kita di Palestina, di Afghanistan, di Irak, di Syria, di mana-mana. Nah, jangan takut, jangan gelisah. Allah Subhanahu wa taala menguasai mereka, karena Allah berkuasa ke atas segala sesuatu. Kalau disebut kepunyaan Allah lah langit dan bumi, kepunyaan bermakna menguasai. Karena setiap yang memiliki, yang mempunyai sesuatu, ia berkuasa ke atas yang ia punyai itu. Kalau kita mempunyai rumah umpamanya, memiliki rumah, maka kita berkuasa ke atas rumah kita, karena kita yang mempunyainya. Kita mau jual, boleh? Boleh. Kita mau ganti warnanya, boleh? Boleh. Mau kita robohkan, boleh? Boleh. Apa sebab? Sebab kita yang mempunyainya, kita yang memilikinya, maka kita berkuasa ke atasnya. Tapi kalau kita menyewa saja di rumah tersebut, boleh kita menjualnya? Tak boleh, karena kita tidak memilikinya. Nah, karena Allah yang memiliki langit dan bumi, termasuk manusia yang ada di atasnya, maka Allah boleh melakukan apa saja. Termasuklah ke atas orang-orang kafir yang tidak mau menepati janji mereka. Dan apabila Allah menetapkan azab ke atas mereka, mereka tidak akan mampu lari darinya, karena Allah maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Mudah-mudahan ketiga ayat ini menjadi peringatan dan pengajaran bagi kita, sehingga kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbimbing dan terpeliharalah hidup kita, dan selamatlah hidup kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.